Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kuis adbo berjudul pemrograman berorientasi objek. Nah, saya Ahmad Fauzi dengan NPM 19 10 63 11 70 004. Lalu saya Sarah Salsabila dengan NPM 19 10 63 11 70 136. Dan terakhir saya Wildan Mukhalat Fauzi dengan NPM 191 063 11 70 145. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming adalah sebuah paradigma dalam pemrograman yang menyelesaikan masalah program dengan menyediakan objek-objek tersendiri dari beberapa atribut dan metode yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok atau yang disebut dengan kelas. Nantinya objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Yang kedua, kelas atau kelas. Penggambaran satu set objek yang memiliki atribut yang sama. Kelas mirip dengan tipe data ada pemrograman non-objek, akan tetapi lebih komprehensif karena terdapat struktur sekaligus karakteristiknya. Kelas baru dapat dibentuk lebih spesifik dari kelas umumnya. Pada umumnya, kelas merupakan jantung dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, selanjutnya objek merupakan teknik dalam menyelesaikan masalah yang kerap muncul dalam mengembangkan perangkat lunak. Teknik ini merupakan teknik yang sangat efektif dalam menemukan cara yang tepat dalam membangun sistem dan menjadi metode yang banyak dipakai oleh para pengembang perangkat lunak. Orientasi objek merupakan teknik pemodelan sistem real yang berbasis objek. Objek adalah entitas yang memiliki atribut, karakter, dan kadangkala disertai kondisi. Objek mempresentasikan sesuai kenyataan seperti siswa, mempresentasikan dalam bentuk konsep seperti merek dagang, juga bisa menyatakan visualisasi seperti bentuk font. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang suatu kasus sebagai contohnya, yaitu kasus kepolisian. Pertama, tentang biodata polisi akan dijelaskan oleh Sarah Salsabila. Oke, sekarang di kasus kepolisian ini aku bakal bikin kelas biopolisi ya. Nah, kelas biopolisi. Di sini aku bakal tulis biopolisi ya, terus kita pakai kurung berawal. Habis itu di dalam sini ada apa sih? Di dalam sini pasti ada data member. Data membernya kita tulis di sini. Nama, jabatan. Karena aku nanti pengen bikin dia ada jabatannya gitu. Kalau udah kayak gini, sekarang itu kita bikin konstruktor, nah, konstruktor atau konstruktor. Ya, di sini konstruktor caranya kita tulis dulu kelasnya. Kelasnya kan biopolisi. Nih, udah biopolisi kayak gini kita pakai dalam kurung. Di dalam kurung ini kita tulis lagi kayak di atas nama. Terus kita masukin lagi string umur. Terus kita masukin lagi jabatan. Terakhir kita masukin string nama dinas.
Hati ya kalau bikin kayak gini, soalnya besar kecil itu berpengaruh nantinya ya. Nah, sebenarnya udah kayak gini, di belakang ya kita kasih kurung perawak kayak gini. Nah, diisi apa sih? Di sini tuh kita isi kayak gini. Diisi nama sama dengan nama. Diisi umur sama dengan umur. Terus diisi apa lagi ya? Oh, diisi jabatan sama dengan jabatan. Terus diisi rumah dinas sama dengan rumah dinas. Nah, udah kayak gini, selanjutnya kita langsung masuk aja nih ke method. Method. Jadi di sini aku pilih bikin 3 method, dimana yang pertama dia cuma nunjukin nama sama umurnya, yang kedua itu dia nunjukin pangkatnya, dan yang ketiga itu dia nunjukin dinas di mana sih dia, di daerah mana, kayak gitu ya. Oke, jadi pertama aku tulis void show ya, dimana void show ini isinya tuh di sini nama, terus ditambah dis dot nama. Nanti dia ngisi namanya siapa sesuai datanya kan. Terus yang kedua kita bikin lagi. Nah, di sini kita bikin umur ya. Di sini kita bikin umur. Oke. Umur plus umur. Oke, udah. Selanjutnya kita bikin void yang kedua ya. Di void kedua isinya apa? Di void kedua isinya kita isi tentang pangkatnya dia ya. Jadi di sini kita tulis pangkat dari dis nama, jadi siapa tuh polisinya ya kan. Adalah apa nih, nanti disini tulis dis kan. Udah itu doang. Terus kita lanjut ke void yang ketiga. Nih, void show 3. Void show 3 ini kita tulis di sini, kita tulis nah di sini kita tulis ini. Nama, terus nanti namanya kan siapa ya. Terus beliau ini gitu, berdinas, terus berdinas di mana tuh. Nah, kita masukin deh dis dot rumah dinas. Nah, udah kayak gini, udah semua nih. Nah, kalau udah semua kayak gini, kita bisa pindah ke yang app. Di sini aku tulisnya app Java karena di app Java ini nanti kita ngerunnya tuh di sini aja gitu. Oke, jadi selanjutnya kita ke app Java, di mana di app Java ini kan tadi kita udah bikin di biopolisi. Di biopolisi itu kita bikin kelas sama ininya, sama objeknya. Sekarang kita ngerunnya nih, ngerunnya kita di sini. Pertama, aku mau nunjukin di sini biodata anggota kepolisian di bagian atasnya. Maka aku tulis system out println biodata anggota kepolisian. Habis itu, nah kita masukin nih data-data polisinya. Data-data polisinya tuh berarti gini, kayak gini. Pertama kita tulis dulu di sini kelasnya. Tadi kita bikin nama kelasnya itu biopolisi, ya kan? Biopolisi, terus kita lihat pol 1 untuk data polisi pertama. Pol 1 sama dengan new, terus tulis lagi si
kelasnya biopolisi dalam kurung. Dalam sini kita isi namanya contoh Martis ya. Martis umurnya 34 tahun. Terus umurnya 34 tahun, habis itu dia pangkatnya jenderal. Udah jenderal, kita tulis lagi di sini di Lampung deh ya. Jadi dia nanti dinasnya di Lampung sesuai yang tadi, string nama, umur, jabatannya, terus rumah dinasnya. Kita bikin 3 data contoh ya. Polisi dimana dalamnya itu yang sekarang namanya Sutejo aja ya. Sutejo umurnya 32 tahun, terus pangkatnya mayor, terus dia dinas di Makassar. Nah, oke, kalian bisa bebas sih masukin berapa data. Contoh di sini aku masukin lagi deh 3 data ya, biar banyak. Ini yang terakhir, kasih nama siapa? Namanya Maul. Maul umurnya baru 28 tahun, terus pangkatnya udah mayor, keren ya. Terus dia itu di Bandung dinasnya. Nah udah kayak gini nih, jangan lupa titik koma, ini penting. Oke, udah kayak gini baru deh kita bisa show dia. Misalnya contoh, aku pengen tahu deh data polisi pertama, kedua, sama ketiga. Berarti yang harus kita lakukan harus seperti ini. Pol 1 ya kan, dot yang menunjukin nama sama umur apa sih? Oh, show doang. Tadi kan kita bikin komentarnya tuh cuman show doang. Kalau buat nunjukin itu, nah kalau kita udah bikin kayak gini, nah ya sekitaran nanti dia akan muncul seperti ini. Ini ya. Nah, ups, biar kelihatan kita ke kananin. Nah, ini udah muncul nih. Data polisi 1 namanya Martis, umurnya 34. Polisi 2 namanya Sutejo, umur 32. Terus yang ketiga namanya Mau, umur 28. Misal sekarang saya ingin tahu dong polisi 1 itu ya, si polisi 1 ini pangkatnya apa? Caranya gini, misalnya namanya siapa nih kan, Pol 1 show 2. Nah kayak gini, yang atasnya mau ditulis lagi boleh, mau enggak juga boleh, bisa kita hapus. Nih, Pol 1 tuh pangkatnya apa, dan dia ini ya, kita tulis deh Pol 1 ini dinasnya di mana, show 3 berarti kan. Oke, kita run ya. Nah, maka hasilnya kan begini. Biodata anggota kepolisian. Pangkat dari Martis adalah jenderal. Jenderal Martis berdinas di Lampung. Sama seperti yang sudah kita masukkan di sini. Nah, sekian dari kelas biodata polisi. Selanjutnya akan melanjutkan dengan teman saya. Yang kedua yaitu pembuatan SIM akan dijelaskan oleh Wildan Mokhalat Fauzi. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membuat suatu project Java, dan saya sekarang akan mengambil tema yaitu di kepolisian dan menggunakan kelasnya kelas pembuatan SIM. Oke, kita mulai. Sekarang kita sudah di layar awal Visual Code, dan hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan memencet ini show all comments, yaitu Ctrl Shift V. Sesudah itu kita membuat create project, create Java project.
Nih, langsung. Dan kita memakai yang no build tools. Dan kita pilih filenya di mana. Nah, foldernya di mana. Kita pilih setelah kita. Yuk, nah sekarang nama filenya ya. Nama filenya polisi. Nah, foldernya. Dan sekarang akan langsung didirectkan otomatis ke tab baru dan sudah masuk ke folder polisi ini. Nah, sini kita mulai dengan di sini search. Java-nya hapus dulu. Karena ya setelah sini dihapus tidak mempengaruhi. Kita ini polisi. Nah, kita sudah membuat folder kepolisian dan sekarang kita membuat filenya polisi sim.java polisi sim. Oke. Kita membuat lagi. Nah, langsung otomatis. Kita menambahkan package. Package itu berfungsi untuk menyatukan beberapa Java. Karena di sini saya akan menggunakan dua file Java secara terpisah, yang satu untuk kelas dan yang satu lagi untuk objeknya, untuk memanggilnya, untuk menampilkan. Package-nya itu sesuai nama folder yang di sini. Tuh, kepolisian. Kita kepolisian. Oke. Sudah itu. Habis kelas polisi ya, kita langsung mendeskripsikan apa saja yang ingin kita tampilkan nanti. Deskripsi. Misalkan, saya mengintegrasikan nick. Integer nick. Integer nick. Terus habis integer nick, kita pakai nama, string nama. Habis itu apa lagi? Usia. Integer lagi, usia. Karena ini membuat SIM itu kan ada beberapa jenis, berarti kita memakai jenisnya. Berarti string lagi. String jenis. Oke. Dan selanjutnya kita akan membuat konstruktor. Konstruktor itu nanti berguna pada saat kita di main mau running nih, nanti di main Java-nya kita akan memanggil si konstruktornya itu. Konstruktor. Gimana caranya konstruktor? Pertama, kita hanya memasukkan kelasnya, nama kelasnya apa? Polisi sim. Nah, ini. Nah, kita masukin yang itunya, datanya di atas sama nama itunya. Misalkan integer sama nick. Integer nih, itu lanjut semuanya. String nama, koma, integer usia, koma, string jenis. Kita kurung. Ini. Nah, ini kan udah konstruktor. Kita masukin lagi, mendeskripsikan kalau ini itu
nick sama dengan nick titik koma. This dot nama sama dengan nama. This usia sama dengan jenis. Salah, maksudnya ini dong, usia itu salah. This dot jenis sama dengan jenis. Nah, sudah seperti ini, kita akan memasukkan lagi, yaitu namanya method. Saya akan memasukkan method di sini. Metode. Tadi itu konstruktor itu juga termasuk sebuah metode. Hanya saja metodenya untuk mendeskripsikan. Bisa saja untuk print. Kalau saya tambah sistem out print line kan, bisa saja. Tadi saya menggunakan metode lagi. Void, kita pakai TU-nya void show atau apapun itu, mau show mau apa nih, kita apa saja. Kita menggunakan dengan show gini. Nah, sys out. Dan kita pertama itu nick sama dengan, kita masukin file nick, tipe dari nick, jadi ntar pas di input langsung ada, pas di outputnya langsung ada gitu. Sistemnya langsung sys out, salah, habis itu nama spasi nama spasinya tambah lagi sama kayak itu nama. Oke, sistem lagi sys out, mana sysoutnya? Sys out lagi pakai kutip habis nama, yaitu usia sama dengan usia lagi, tambahin usia gitu. Usia ini maksudnya itu kita memasukkan tipe data yang tadi, kita memasukkan tipe data yang tadi gitu. Kalau ini yang kutip itu hanya tulisannya saja, yang lain saya ini masukin tipe datanya gitu. Habis itu sys out lagi jenis SIM sama dengan jenis. Nah, kurangnya. Nah, udah untuk kelas atau untuk file kelasnya, untuk posisinya hanya untuk seperti ini saja. Selanjutnya kita membuat file lagi. Di sini search. Nah, search kan itu polisi sim, berarti main sim.java langsung otomatis menggunakan package polisi, karena ini agar saling terhubung antara main sim dengan polisi sim gitu. Dan lanjut public class, berarti public static void main. Nah, itu public static void main.
langsung otomatis seperti ini. Jadi untuk kemarahannya. Lanjut. Kita apa aja sih yang ingin ditampilkan di nanti ketika hasil outputannya? Kita initialize out. Kita bikin data, misalkan saya itu data pembuatan SIM. Nah, kita pakai apa? Sekarang apa? Kita ke sini dulu. Ingat-ingat ininya polisi atau di copy saja, karena kita menggunakan konstruktor tadi. Ini konstruktor, kita copy-nya ini agar bisa mendeskripsikannya di sini. Nah, polisi SIM, nama ini bebas. Orang satu misalkan, orang satu. Sama dengan new, membuat baru. Jadi yang tadi itu dibuat baru lagi. Membuat baru ini. Membuat baru dari ini ntar. Jangan tipe datanya ini. Tuh. Aduh. Nah, terus polisi SIM lagi. Polisi SIM. Nah, bentar. Tuh, sudah terbentuk. Kita pakai nicknya. Misalkan seperti ini. Iya. Jangan lupa untuk tipe data integer tidak pakai ini. Tipe data integer tidak memakai petik 2 atau petik 1 tidak. Langsung saja. Baru jika string pakai namanya final. Usianya 22. Misalkan jenisnya jenis SIM apa, kita pakai SIM misalkan di SIM A. Lanjut saja, kita copy saja biar cepat. Satu, saya ingin membuat 4 orang SIM A. C, ada yang A, ada yang C. Umurnya itu sekitar 24, 20-an, 18, 19. Nah. Jangan lupa memakai titik koma. Ini sudah. Iya. Dan kita sudah selesai di sini. Lanjut ke sini. Saya nggak lanjut ke sini. Masih di dalam sini. Kita show. Kita kan tadi belum menggunakan metode nih. Nah, method show. Nah, kita akan caranya itu kita gunakan ini data baru, tipe data baru yang kita bikin tadi nih. Oh ya, ini juga lupa 62, 63, 64. Jangan lupa. Udah kan, ada namanya, jangan tulis semua. Namanya Agus. Misalkan Randy. Misalkan Hawa. Sudah. Kita pakai. Nah, lanjut ini orang satu dot show udah gitu saja. Lanjut ke ini copy paste kita tinggal ubah 2 3 4 sudah, dan hasilnya akan seperti ini. Kita buka terminal, kita lihat problemnya.
string. Oh, salah saya. String. Nah, oh ya, maaf. Typo. Kita random F5. Kita tunggu agak lama sepertinya. Nah, sudah keluar. Jadi kita pindah ke sana biar enak dilihat. Ini tidak usah dulu. Nah, kita geser saja ke sini. Kita dan hasil outputnya seperti ini. Ini datanya yang dari show ini, dari show void. Udah seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Yang ketiga adalah hukum pidana yang akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzi. Saya Ahmad Fauzi akan melanjutkan tentang kelas hukum pidana. Nah, di sini kita membuat kelas hukum pidana. Kita buat kelasnya dulu. Dengan komentar membuat kelas hukum pidana. Nah, di sini kita public kelas hukum pidana. Oke. Nah, sini kita menggunakan atribut atau variabel. Kita menggunakan string jenis. Oh, gini aja. Jenis dan string pasal. Nah, di sini kita menggunakan konstruktor ya. Konstruktor. Kita panggil si kelasnya ya. Hukum pidana. Nah, parameternya ada yang di sini. Kita masukkan string jenis, string pasal. Kita gunakan kurung kurawal. Kita menggunakan this. Yang pertama adalah jenis sama dengan jenis. Jangan lupa titik koma. Sama ini this. Terus pasal. Kurang. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat konstruktornya. Kita selanjutnya membuat method dengan void show. Void show-nya kita menggunakan sysout. Printnya yang pertama kan jenis nih. Berarti kita keluarannya jenis saja. Jenis titik 2. Di sini kita memanggil yang di atasnya. Berarti jenis this jenis. Oke. Kita sama ya yang bawah. Sysout. Salah. Berarti terdapat pada
pasal. Nah, kita tambah this, salah, this pasal. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Oh iya, ini di sini kita tambahin enter aja ya, supaya tidak dempet-dempetan. Nah, terus kita save. Nah guys, kita kembali ke main Java ya, karena tadi sudah membuat kelas hukum pidana. Nah, kita isi variabelnya, berarti dengan hukum pidana, namanya pidana 1 saja ya. Di sini new hukum pidana, pidana, wah salah, pidana. Nah, di sini kan jenisnya tuh kita isi pasal pidana mati. Yang kedua adalah pasalnya pasal 1, peraturan presiden tahun 1964 misal. Oke, titik koma. Kedua, hukum pidana, namanya pidana 2. New hukum pidana pidana yang kedua, contohnya pidana mati. Pertama udah pidana penjara. Oke, koma, pasalnya pasal 12 KUHP. Nah, contoh ketiga adalah pidana 3. New hukum pidana. Oke, jenisnya adalah apa ya? Pidana kurungan. Oke, pasalnya itu pasal 18 KUHP. Titik 2. Nah, untuk menampilkan, karena sudah di metode jenis, nah di sini kita tinggal pidana 1 dot show. Oke, pidana 2 dot show. Oke, pidana 3 dot show. Oke, kita save, kita run ya. Kita lihat hasilnya, wah salah nih, syntax error. Belum ini, oh ini errornya. Oh ini ada kurung guys. Udah betul, kita run lagi ya, save, run. Wah, tetap salah guys. Oh ini nih, harusnya kapital ya P-nya. Nah, udah gak ada. Save, run.
Kita lihat hasilnya. Ternyata sudah berhasil ya. Sini ada jenis pidana mati terdapat pada pasal 1. Nah, tadi kita membuat atribut jenis dan kita menggunakan konstruktor dan metode. Nah, di sini jenisnya dan terdapat, nah sini keluarannya kan. Nah, kita masukkan dengan isi atributnya ini, jadi hasilnya seperti yang di samping kanan. Nah, ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.